Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan pembelajaran kita hari ini di bab yang ketiga, yaitu struktur dan fungsi tumbuhan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan tetap semangat belajar dari rumah dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada pembelajaran kita hari ini, kita akan membahas mengenai struktur dan fungsi akar, batang, daun, dan bunga. Struktur dan fungsi akar. Akar merupakan organ tumbuhan yang terdapat di bawah permukaan tanah. Terdapat dua sistem perakaran pada tumbuhan, yaitu akar serabut dan akar tunggang. Sistem perakaran serabut terdapat pada tumbuhan monokotil seperti jagung, padi, dan rumput. Sedangkan sistem perakaran tunggang terdapat pada tumbuhan kacang tanah dan mangga. Akar memiliki fungsi yang pertama untuk menambatkan tubuh tumbuhan pada tanah atau mediumnya. Yang kedua, menyerap air dan mineral dalam tanah. Pada beberapa sehingga memiliki fungsi untuk menyimpan cadangan makanan, misalnya pada singkong dan bengkoang. Pada tumbuhan bakau, akar berfungsi juga untuk menyerap oksigen atau bernapas. Struktur dan fungsi batang. Batang memiliki banyak fungsi, diantaranya adalah sebagai penyokong tumbuhan. Yang kedua, sebagai jalan pengangkutan air dan mineral dari akar ke daun. Kemudian juga sebagai jalan pengangkutan makanan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Struktur bagian luar batang tumbuhan monokotil dan dikotil memiliki perbedaan. Sekarang, perhatikan gambar apa perbedaan pada batang monokotil dan dikotil. Ya, pada batang tumbuhan monokotil memiliki ruas-ruas batang yang jelas, sedangkan pada tumbuhan dikotil, ruas-ruas batang tidak terlihat jelas. Pada beberapa tumbuhan, batang dapat mengalami modifikasi dan berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, misalnya pada tumbuhan tebu, kentang, dan rimpang kunyit. Struktur dan fungsi daun. Daun merupakan organ tumbuhan yang banyak mengandung zat warna hijau daun atau yang disebut klorofil. Fungsi dari daun diantaranya adalah sebagai tempat menyerap karbon dioksida untuk bahan fotosintesis. Yang kedua, tempat penguapan atau transpirasi. Dan yang ketiga, sebagai tempat pernapasan atau respirasi. Apakah ada perbedaan struktur luar daun monokotil dan daun dikotil? Ya, ada. Perbedaannya terletak pada peruratan daun. Pada tumbuhan monokotil, peruratan daunnya sejajar, sedangkan tumbuhan dikotil, peruratan daunnya menjalar. Peruratan daun ini merupakan ciri untuk mengetahui suatu tumbuhan termasuk monokotil atau dikotil. Sekolah dasar, kalian sudah mempelajari bahwa daun adalah tempat terjadinya fotosintesis. Bagaimana terjadi proses fotosintesis? Perhatikan reaksi kimia berikut ini. Pada proses fotosintesis, diperlukan cahaya sebagai sumber energi. Energi tersebut akan ditangkap oleh zat hijau daun atau yang disebut klorofil. Kemudian, gas karbon dioksida dan air digunakan sebagai bahan baku untuk menghasilkan glukosa atau C6H12O6 dan oksigen. Selanjutnya, gula yang dihasilkan atau zat aktif yang dihasilkan dari proses fotosintesis akan disimpan di akar pada singkong, di batang pada sagu, dan di buah pada padi. Struktur dan fungsi bunga. Tentunya kamu pernah melihat bunga, bukan? Ya, karena bunga merupakan organ reproduksi generatif pada tumbuhan. Pada bunga
terlihat menarik. Mengapa? Karena berfungsi untuk menarik serangga dan membantu proses penyerbukan. Secara umum, bunga tersusun atas dua bagian utama, yaitu perhiasan bunga dan alat reproduksi bunga. Perhiasan bunga meliputi tangkai, kelopak, dan mahkota. Sedangkan alat reproduksinya berupa benang sari sebagai alat kelamin jantan dan putik sebagai alat kelamin betina. Bunga yang terlihat pada gambar merupakan bunga lengkap. Kenapa disebut lengkap? Karena memiliki semua bagian-bagian daripada bunga. Sedangkan bunga yang tidak memiliki salah satu dari bagian-bagiannya disebut bunga tak lengkap. Berdasarkan alat reproduksi dalam satu bunga, ada bunga yang memiliki benang sari dan putik dalam satu bunga. Bunga yang demikian disebut bunga sempurna. Namun ada juga bunga yang hanya memiliki satu alat kelamin saja dalam satu bunga. Misalnya hanya memiliki benang sari saja atau putik saja. Bunga yang demikian disebut bunga tidak sempurna. Apakah struktur bunga pada tumbuhan dikotil dan monokotil sama? Ternyata berbeda. Pada tumbuhan monokotil dan dikotil dibedakan berdasarkan karakteristik bunganya, yaitu jumlah bagian-bagian bunga. Pada tumbuhan monokotil, bagian bunga seperti daun kelopak, daun mahkota, dan benang sari jumlahnya kelipatan 3. Sedangkan pada tumbuhan dikotil mempunyai bagian-bagian bunga yang berkelipatan 4 atau 5. Struktur dan fungsi buah dan biji. Tentunya kalian pernah makan buah mangga atau buah yang lainnya. Ketika kamu makan buah, biasanya di dalamnya juga terdapat biji. Dari manakah asal buah dan biji tersebut? Tentunya kalian masih ingat bagian-bagian dari bunga. Salah satunya yaitu putik. Di mana putik terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian dasar yang menggelembung, inilah yang disebut bakal buah atau ovarium, dan bagian yang memanjang yang disebut tangkai putik atau stilus, dan kepala putik atau stigma. Di dalam bakal buah terdapat 1 atau lebih bakal biji. Pada perkembangan selanjutnya, bakal buah akan berkembang menjadi buah, sedangkan bakal biji akan berkembang menjadi biji. Demikian pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan akan memberikan manfaat pada kalian dan pada orang lain. Pesan Ibu, tetap taati protokol kesehatan dengan melaksanakan 3M, yaitu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menggunakan masker, dan menjaga jarak serta tidak berkerumun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.